Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Nama saya Fatir Muhammad Syahrin. Beradanya saya di sini, saya pengen ngobrol-ngobrol bareng nih sama teman saya. Ini termasuk salah satu santri yang senior nih, udah lama. Ya, beliau bernama Al-Habib Rashid Al-Munawwar. Ya, Bib, kita pengen ngobrol-ngobrol tentang ini pesantren. Pondok pesantren Darul Fudhala yang didirikan oleh Al-Habib Syekh bin Ali bin Shalih Al-Jufri. Habib, kita mulai tanya-tanya sama Habib Rashid Al-Munawwar. Habib, ini pesantren awal-awal kira-kira diresmiin nih kapan nih, Bib? Didiriin pondok pesantren ini 2000, tahun 2000-an. Sekitar 2000. Tahun 2000-an. 2000. Sama Habib Syekh bin Ali bin Shalih Al-Jufri. Dan diresmikannya tahun 2002. Diresmiin tahun sekitar 2002. Jadi Al-Habib Syekh bin Ali bin Shalih Al-Jufri mendirikan pondok pesantren dan diresmikan sekitar tahun 2002. Dan ya, kita di sini kira-kira nih, Bib, kita ceritain ke para penonton ini tentang sejarah manakib cerita pendiri pondok pesantren Darul Fudhala ini, Bib. Tentang cerita sedikit mengenai sosok Al-Habib Syekh bin Ali bin Shalih Al-Jufri, Bib. Ya, Habib Syekh bin Ali bin Shalih Al-Jufri. Ya, beliau seorang penceramah, ad-da'i ilallah, yang terkenal dengan amal ma'ruf nahi munkarnya, mengajak kebaikan kepada orang dan juga mencegah kemunkaran. Beliau juga termasuk salah satu ulama yang tegas di zamannya beliau. Insya Allah. Bahkan Ane punya cerita nih, Bib, mengenai Habib Syekh nih. Ane satu ketika lagi ngobrol-ngobrol di kamar, Bib. Ada majalah, Bib. Iya. Ada majalah. Nah, ini majalah timbulan dari Malaysia, Bib. Majalah tentang ya kayak seperti yayasan gitu, Bib. Ketika Ane lihat nih majalah, Allah, ternyata di dalamnya ada foto Habib Syekh bin Ali bin Shalih Al-Jufri sampai ke Malaysia, Bib. Masya Allah. Bahkan beberapa kali kita lihat juga beliau ini sempat ceramah di salah satu majelis di Jakarta, Al-Habib Ali bin Abdurrahman Habsyi di Kuitang. Ini sosok daripada pendiri pondok pesantren Darul Fudhala, Al-Habib Syekh bin Ali bin Shalih Al-Jufri. Sehingga akhirnya pada saat ini dilanjuti oleh putra beliau. Iya, yang namanya Al-Habib Abdurrahman. Habib Abdurrahman bin Syekh Al-Jufri. Beliau belajar di Hadramut, kata Tarim, namanya Rubat Tarim, sampai Rubat Tarim beliau. Di Rubat Tarim bersama Al-Habib Salim. Iya. Beliau belajar kepada Al-Habib Salim dan Habib Hasan bin Abdullah Asy-Syatiri. Habib, ini kita kasih tahu nih sama semua yang nonton nih, Bib, tentang apa aja sih kira-kira yang dipelajarin di pondok pesantren ini nih, Bib? Oh, yang dipelajarin ya macam-macam sebenarnya. Ada nahu, sorof salah satunya, bahasa Arab pokoknya, ada fikih yang paling penting sebenarnya. Paling ditekankan di pondok ini ya ilmu fikih sebenarnya. Ilmu fikih banyak lah tuh mata pelajarannya. Berarti terdapat nahu, sorof, bahasa Arab, fikih dan lain-lain ya, Bib. Tauhid, seperti tauhid. Betul, juga diajarin. Termasuk tauhid. Ya, pentingnya nahu, sorof tuh, Bib. Ya, sebenarnya bukan ilmu agama aja sebenarnya. Di ilmu dunia juga ada. Oh, seperti iya. Dipelajarin juga. Jadi di sini nggak sekedar salaf, nggak sekedar mempelajari ilmu agama, tapi kita juga dipelajarin, diajarin di sini ilmu-ilmu seperti IPA, ya, betul. IPS, matematika. Bahkan kita Bib? Ada pelajaran beberapa bahasa, Habib. Bahasa asing. Di antaranya bahasa Inggris. Ada yang populer tuh bahasa Perancis bahkan kan. Bahasa Perancis diajarin. Bahasa Perancis juga diajarin di sini oleh guru kita ya. Iya, Habib Shawgi yang ajar. Oleh Al-Habib Shawgi bin Alwi Al-Marzak. Itu mengenai beberapa ilmu-ilmu yang kita pelajari di sini, Habib. Dan ini mungkin di sana yang nonton ini banyak bertanya-tanya, Habib, tentang kira-kira nih, Bib, dari awal pagi sampai akhir kegiatan ini ngapain aja nih, Bib? Dari awal pagi. Dari awal bangun tidur, Habib. Bangun tidur. Pertama kita dibangunin tidur sebelum subuh.
Sebelum subuh. Ya, 10 menit sebelum subuh kira-kira. Nah di situ mungkin ada belum masuk subuh, ada kali berapa santri yang mungkin yang rajin sholat tahajud dulu. Allah, yang rajin, yang rajin ya Beb. Yang rajin. Emang nggak di sini nggak berjamaah tahajudnya, yang mau aja. Habis itu sebelum subuh. Betul. Sebelum subuh sampai masuk sholat subuh. Azan subuh ya. Azan subuh. Akhirnya tuh apa jadwal azan apa ada tuh Beb, atau yang azan mau siapa aja, atau ada ya belajar untuk kita bisa di luar biar disuruh, atau mengamalkan ilmu kita di luar, apa ada jadwal-jadwal? Jadwal kayak jadwal imam. Jadwal imam ada. Imam. Oh jadi Ya kalau nggak ada gurunya kan, misalnya nggak ada gurunya, ya baru ada jadwalnya, jadi dia sekalian latihan kan buat bergaul nanti di masyarakat. oh kalau nggak ada ustadz berarti udah dibikinin jadwal imam. Jadwal imam, santri-santri itu yang imamin. Yang imamin santri. Oh jadi di sini juga kita dipelajarin buat untuk kita mengamalkan ilmu yang kita punya untuk di masyarakat. Betul. Untuk ya biar nggak kaku ketika di masyarakat untuk mengamalkan ilmu kita. Ya, Beb. Lanjut tuh Beb. Akhirnya sholat subuh jamaah. Sebelum subuh, habis azan subuh, baca doa dulu. Oh baca doa dulu. Baca doa dulu. Namanya doa fajar. Biasanya santri itu ada yang mimpin baca doa fajar. Doa fajar. Baru habis itu sholat. Baru habis itu ya sholat, komat sholat. Habis sholat ya seperti biasa, zikir-zikir setelah habis sholat. Nah mungkin ada tambahan kalau habis zikir-zikir setelah sholat, kayak baca wirdul latif. Oh Karangannya apa? Al Habib Abdullah bin Alwi Imam Haddad. Haddad. Habis wirdul latif ada bacaan lagi Habib atau? Oh ada sampai 3 tuh. Wirdul latif, wirid Syekh Abu Bakar bin Salim, Wirid Syekh Abu Bakar. sama wirdus sakron. Jadi 3 kita baca. 3 setiap pagi kita baca. Nah itu apa namanya Bib? Apa ada di beberapa hari yang nggak baca itu, atau beberapa hari yang kosong libur nggak baca wirid itu? Ada. Wirid di antara 3 itu Bib? Ada. Nggak baca 3 wirid itu? Ganti ya mau kegiatan-kegiatan yang lain. Oh diganti kegiatan yang lain, nggak sekedar libur aja nggak baca. Tetap bacaan ada, tapi yang lain. Kayak seperti hari Selasa tuh kita baca Hadroh Basaudan. Hadroh Basaudan. Basaudan. Oh munajat. Iya, munajat. Ketika hari Selasa habis subuh. Habis subuh. Habis subuh. Habis itu Bib ada yang lain lagi. Seperti Kemis. Hari Kemis. Malam Jumat. Ya, malam Jumat apa Kemisnya biasanya Kemis Subuh. Rabu malam Kemisnya tuh udah dikasih jadwal buat baca khatam Quran. Oh baca khatam Quran. Satu santri 1 juz seperti biasanya di pesantren-pesantren juga banyak Habib. Iya, dibagi-bagiin. Nanti khatamannya Kemis subuh gitu. Oh Kemis subuh baca khataman bareng-bareng dari surat Ad-Duha sampai Sampai An-Nas. Setelah itu Rabu Habib. Kemis subuh. Iya. Setelah itu ada lagi. Jumat baca ini burdah. Jumat baca burdah. Jumat pagi. Jumat pagi baca burdah. Lalu malamnya udah maulid Habib. Biasanya malam Jumat ini kan sesuai dengan sabda Nabi ini, kita disuruh ngidupin malam Jumat sama Jumat suruh perbanyak sholawat nih Bib. Apa malam Jumatnya ada maulid? Pasti ada tentu. Ada maulid malam Jumat, ditambah lagi Jumat subuh ikut burdah lagi. Allah, berarti di sini juga kita diajarin ya sesuai sama sabdanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita perbanyak sholawat di malam Jumat dan hari Jumat. Ya Habib, itu mengenai kegiatan subuh. Ini baru subuh Habib. Iya, baru subuh. Kira-kira ini Bib, abis subuh akhirnya baca wirid. Setelah wirid persiapan tuh anak-anak. Ada yang mandi, makan misalnya. Sarapan pagi. Ya. Setelah itu jam 7 masuk lagi. Jam 7. Jam 7 kita masuk belajar. Biasanya belajar taklim gabungan dulu dari jam 7 sampai jam 8. Seluruh santri taklim gabungan. Taklim gabungan. Biasanya dibimbing oleh Habib Syaugi Al-Marzak sama Habib Haidar atau sama Habib Haidar Al-Khiri. Oh, itu taklim gabungan. Sampai kira-kira berapa jam, Bib? 1 jam, jam 7 sampai jam 8. Jam 7 sampai jam 8. Setelah itu habis dari jam 8 habis rauhah taklim gabungan bareng santri pada ngapain tuh?
pada ini lanjut taklim, kembali ke kelasnya masing-masing. Oh, lanjut taklim sesuai kelasnya masing-masing. Yang udah ditetepin, pelajarannya udah dibikin, ya jadwal-jadwalnya masuk ke kelas masing-masing. Sampai sekitar jam 10. Jam 10. Berarti taklim gabungan 1 jam, ya pembahasan taklim pagi 1 jam. Setelah itu masuk ke kelas masing-masing belajar 2 jam, Habib. Dari jam 8 sampai jam 10. Sampai jam 10. Di situ ada 2 mata pelajaran. 2 mata pelajaran, pelajaran agama. Ya, agama khusus. Khusus. Jadi ada di sini tuh ada kelas 2 kelas. Ada kelas agama sama kelas yang umumnya. Kalau umum pisah. Kayak S1 SMP, 2 SMP. Kalau agama beda lagi. Ada apa? Iqdad, awal, tani, salis dan seterusnya. Oh, jadi nggak ngaruh tuh Bib ya. Walaupun kelas kita udah SMA, tapi kalau pelajaran agamanya masih belum terlalu tinggi, tetap di kelas bisa di bawah. Tapi sebaliknya, bisa yang masih SMP atau masih kecil tapi ilmunya agamanya udah lumayan, berarti bisa jadi di atas, nggak ngaruh sama kelas formal. Nggak ngaruh sama kelas formal. Tapi yang di formal itu Bib, kelas formal kayak yang anak SMA, tetap ada pelajaran SMA. Ada. Itu kapan tuh Bib? Itu setelah diniyah. Itu dikasih waktu istirahat sampai dari jam 10 sampai jam setengah 11. Istirahat, biasanya ada yang jajan, kantin, Makan lah ya. makan, istirahat. Baru dia kembali ke kelas sampai jam setengah 11, kembali ke kelasnya masing-masing, kelas formalnya. Misalnya dia 2 SMP, ya balik ke kelas 2 SMP-nya. Balik ke kelas 2 SMP. Ya, umumnya Akhir. pelajaran matematika, ya pelajaran-pelajaran umum yang lain. Sampai menjelang zuhur. Setelah itu ya seperti biasa pada umumnya santri pasti sholat berjamaah ya Bib. Ya santri apa namanya, kita sholat berjamaah mengamalkan sunnah. Ya pasti abis itu berzikir. Apa ada wirid-wirid tambahan lagi tuh Bib abis zuhur? Zikir setelah sholat seperti biasa, nah ada tambahan ya wirid Hizbun Nasr. Wirid Hizbun Nasr. Karangannya Imam Haddad. Lanjut. Berarti zuhur tuh Bib, baca zikir, akhirnya ada tambahan wirid Hizbun Nasr. Akhirnya setelah itu Bib, tuh ngapain tuh santri tuh Bib? Kosong, santri. Kosong. Nah ini biasanya kalau kosong gini nih banyak kejadian-kejadian unik nih Bib. Ini santri kalau kosong ngapain aja nih? Ada yang mungkin ngapain, ada yang main bola mungkin. Main bola, ya ada istirahat, ada yang makan, macam-macam. Bahkan santri ada mungkin di situ ada waktu kosong, ada santri yang minta pelajaran tambahan sama gurunya. Wah, pelajaran tambahan itu yang rajin tuh Beb. Yang rajin minta, oh mungkin nggak ada jam saat itu belajar, dia minta, dia merasa masih ada yang belum paham, dia minta belajar nambah lagi. Jadi Itu ada gurunya. Ada. Oh berarti kita di sini ya ada jadwal-jadwal kita belajar. Kalau merasa pengen belajar lagi boleh datang ke guru, nanti diajarin lagi Beb. Diajarin, betul. Tambahan. Iya, tambahan. Itu ketika waktu kosong. Kosong. Oh jadi Zuhur itu kan kosong sampai asar. sampai asar kosong, akhirnya asar seperti biasa sholat berjamaah. Biasa, betul. Setelah sholat jamaah tuh Beb, seperti biasa ya baca zikir, habis itu ada wirid lagi Beb. Ya, habis zikir baca ini wirid Hizbul Bahar. Hizbul Bahar. Abi Hasan Asyadzili. Itu baca hizib bahar, baca ya banyak doa lagi Bib. Doa lagi di situ. Hizib bahar. Setelah selesai hizib bahar, Habib, apa ada ya tadi ada beberapa santri itu Bib yang setelah belajar ya kan, itu dia merasa kurang mungkin, dia belajar lagi Bib, nyari guru lagi. Nah ini habis asar apa ada taklim lagi Bib? Oh, kalau itu udah ditentuin pondok, taklim lagi. Oh ini udah jadwal dari pesantren. Kewajiban. Kewajiban dari pesantren. Habis asar ada taklim. Taklim apa tuh Bib? Fikih. Khusus Fikih jadi itu. Semua santri dari Iqdad sampai apa kelas agamanya yang tinggi itu semuanya pada belajar fikih. Jadi kembali ke kelas agamanya lagi, Iqdad awal ya agamanya lagi. Berarti ya akhirnya belajar fikih lagi. Belajar lagi sampai sekitar jam 5. Jam 5-an akhirnya ya pasti istirahat Habib. Istirahat sampai menjelang maghrib, akhirnya sholat maghrib berjamaah. Abis maghrib nih Bib, wah kita lihat dari tadi udah taklim nih Bib. Abis maghrib apa kosong apa gimana nih Bib? Apa istirahat abis taklim? Abis maghrib kita
diajarin di situ baca Quran. Oh, baca Khusus Quran. Santri-santri yang baru masuk tuh diajarin baca Quran Khusus. khusus. Berarti abis maghrib ini pelajaran khusus bahasa pelajaran khusus Al-Quran. belajar Al-Quran. Baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Dari tajwidnya. Tajwidnya karena Al-Quran ini firman Allah, Habib. Harus benar kita bacanya. Waratal Quran tartila. Baca Quran dengan tartil. Nah, di situ kita diajarin buat baca Quran dengan tartil. Sesuai dengan tajwid. Panjang pendeknya. Kita diajarin berarti abis maghrib Maghrib sampai isya, Habib. sampai iya setengah 8. Sampai setengah 8. Setelah azan isya lebih dikit dari setengah 8. Akhirnya sampai adzan isya. Akhirnya adzan isya tuh, Beb. Azan isya. Adzan isya, wirid lagi, Ya sholat biasa jamaah. zikir. Ya zikir, wirid. Ya di situ habis zikir sholat baca ini apa? Surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk. Oh, emang terbiasa, Beb, di pesantren-pesantren juga banyak. biasanya habis isya kita baca surat Al-Mulk. Al-Muluk. Akhirnya, nah udah nih, Beb, habis baca surat Al-Muluk. Ini santri pada ngapain lagi? Oh, di situ kita langsung taklim lagi. Habis baca surat Al-Mulk langsung taklim. Langsung taklim lagi, Habib. Betul. Oh, Masya Allah. Berarti ini santri banyak taklimnya luar biasa, Habib. Banyak. Sampai kan kelar paling jamaah sampai jam 8. Nah, dari jam 8 kita kembali ke kelas agamanya masing-masing. Kita di situ ada yang macam-macam sesuai jadwalnya. Ada yang belajar fikih, mufrodat sampai jam 9. Sampai jam 9. Sampai jam 9. Kita belajar sesuai jadwal masing-masing tuh. Cuma 1 jam tapi. Akhirnya setelah 1 jam baru istirahat malam. Makan malam. Makan malam setelah taklim. Berarti akhir daripada kegiatan malam itu berarti itu tuh, Beb, yang pelajaran abis isya tuh, Beb. Iya, Itu akhir dari kegiatan malam. Setelah itu santri bebas istirahat. Mutola'ah, ada Mengulang-ulang pelajaran. gitu. Berarti akhir daripada kegiatan santri di pondok pesantren Darul Fudhala itu jam 9 ketika selesai daripada taklim. Selesai taklim, mereka makan, ada yang istirahat, ada mereka yang mutolaah kitab, mengulang-ulang pelajaran, ada juga yang ya berdiskusi dengan teman-temannya, ada yang ya bercanda-bercanda sesuai dengan kebiasaan mereka masing-masing, Habib. Nah, ini, Bib, sedikit cerita tentang antum nih, Bib. Antum kan nih udah lama nih, Bib. Antum kira-kira udah berapa tahun di sini, Bib? Aneh di sini mau jalan 5 tahun di sini. Mau jalan 5 tahun. Ini udah lama nih, udah mau jalan 5 tahun. Habib Rashid di pondok pesantren Darul Fudhala. Ceritain, Bib, pertama kali antum masuk pesantren, rasanya gimana sih, Bib? Rasa aneh masuk pondok pesantren ini. Ya pas masih di rumah, ya pengen mondok, penasaran. Seru nih mondok. Ya biasa-biasa aja, nggak sedih nggak apa. Tapi pas udah ketika sampai sini ditinggal sehari 2 hari masih biasa sama orang tua. Iya, tapi pas sudah ke 3 hari 4 hari ke seminggu, nah mulai itu agak sedih. Biasa kita kumpul sama keluarga terus jadi ditinggal kan rasanya beda. Insya Allah, emang ini termasuk salah satu ujian juga ya untuk para penuntut ilmu ya. Mereka harus sabar untuk berjumpa dengan orang tuanya demi ilmu-ilmu yang mereka pelajari yang akan mereka dapat. Itu salah satu cobaan ya, Habib. Kira-kira cobaan-cobaan lain ada untuk penuntut ilmu nih yang biasanya datang nih, Bib, buat orang-orang menuntut ilmu nih, Bib. Kayak mungkin penyakit yang dia terima. Itu salah satu cobaan mungkin ya, Bib. Betul, iya, penyakit. Apa dia sakit nanti. Pastiin kalau sakit, wah keinget orang tuanya mulu. Di situ kalau mondok ya harus sabar tentunya. Pasti harus sabar. Kalau nggak sabar nggak kuat gitu. Benar. Ya, aneh juga dulu, Bib. Aneh dulu pesantren di Jakarta, Bib. Itu aneh juga pertama kali aneh masuk, aneh seneng, Bib. Aneh nggak ada sedih-sedihnya, Bib. Tapi ketika datang rasa sakit itu, Bib, baru tuh kita mulai berasa. Dulu kita sakit, diurusin sama orang tua kita. Ketika di pesantren, Allah uji kita, ya kan, dengan mungkin Allah uji kesabaran kita ya, Bib. Biar kita nambah sabar. Ya, itu termasuk salah satu ujian. Ini kira-kira apalagi? Satu, Bib, ketinggalan. Ini pesantren liburnya kapan, Bib?
Oh, liburnya. Ada Liburnya. bukannya taklim terus. Liburnya nih. Apa maksud setiap hari taklim terus? Enggak. Capek santri kalau taklim terus. Nggak. Ada liburnya, refresh. Liburnya ada. Hari Jumat tuh. Biasanya kan pagi taklim, kalau hari Jumat libur. Sampai siang. Sampai sore. Sampai sore taklim libur semua. Semua. Sampai sore taklim libur semua. Dari pagi, biasanya kalau pagi ada yang main bola. Ada yang main bola. Oh, refreshing buat mereka ya ketika hari Jumat. Nah, kalau pulang ke rumahnya, Beb? Pulang ke rumah masing-masing, libur pulang ke rumah, Beb. Oh, libur pulang ke rumahnya. Iya. Itu setahun 2 kali. Setahun 2 kali, Beb. Setahun 2 kali. Yang pertama di bulan Maulid. Itu biasanya 2 minggu. Ya, kurang lebih 2 minggu. Kurang lebih. Kurang lebih 2 minggu. Yang kedua, Beb? Yang kedua, bulan Ramadan kita pulang. Biasanya pertengahan Ramadan tanggal 15 atau ya 16 17 deh. Tanggal pertengahan Ramadan kita pulang. Di situ liburan selama kurang lebih sebulan, 1 bulan kita liburan. Oh, berarti ada liburnya setahun 2 kali, Habib. Ya udah, mungkin cukup, Habib. Ini kita bahas tentang Pondok Pesantren Darul Fudola. Ya, kepada hadirin sekalian yang menyaksikan daripada video ini, sekilas ini mengenai Pondok Pesantren Darul Fudola, mengenai daripada tadi kita udah bahas mengenai pembangunan Pondok Pesantren Darul Fudola, pendirian. Kita bahas juga tadi sedikit mengenai profil daripada Al-Habib Syekh bin Ali bin Shalih Al-Jufri, pendiri Pondok Pesantren Darul Fudola. Tadi udah kita bahas beberapa ilmu-ilmu yang dipelajari di Pondok Pesantren ini. Kita bahas juga tadi kegiatan-kegiatan dari pagi sampai malam, kegiatan yang ada di Pondok Pesantren. Terakhir tadi kita dengar cerita daripada Al-Habib Rashid ketika beliau pertama kali masuk ke Pondok Pesantren Darul Fudola. Dan terakhir, untuk orang-orang tua semuanya ya yang menonton video ini, semua orang yang menonton video ini, pentingnya untuk ajak anak-anak kita, saudara-saudara kita semuanya, tetangga kita, teman-teman kita, agar mempunyai anak, agar dimasukkan ke pondok pesantren. Karena pondok pesantren ini belajar ilmu agama, dan kita suatu saat dan kita setiap hari hidup butuh bekal ilmu agama, Habib. Dan kita akan sampai ke akhirat, ya. Salah satunya kita akan sampai ke akhirat pasti harus dengan ilmu agama, Habib. Jadi kalau pengen selamat dunia dan akhirat harus dengan ilmu agama, Habib. Maka dari ini kami mengajak daripada antum-antum hadirin sekalian yang menonton video ini masuk ke pondok pesantren kami berdua, ke pondok pesantrennya pimpinan pendiri daripada Al-Habib Syekh bin Ali bin Shalih Al-Jufri, dan yang saat ini dipimpin oleh guru kita bersama Al-Habib Abdurrahman ibn Syekh Al-Jufri. Habib, syukran atas waktunya, terima kasih banyak, Habib. Sama-sama. Mudah-mudahan manfaat apa-apa yang kita obrolin. Mudah-mudahan hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang menonton video ini, ya mudah-mudahan urusannya dilancarin sama Allah Subhanahu wa taala, Habib. Amin. Sekian dari kami tentang Pondok Pesantren Darul Fudola. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Kalau ada kata-kata yang benar, ada ilmu-ilmu yang keluar, itu bukan dari kami, tapi mutlak itu milik Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.